Adik-adik, lihat deh. Di sana ada pantai. Di sana ada pegunungan. Wah, kenampakan alam apa lagi ya yang ada di Indonesia? Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Kaulan. Pada video ini, kakak akan menerangkan mengenai materi kenampakan alam daratan dan pemanfaatannya. Adik-adik, kalian tahu nggak sih kenampakan alam itu apa? Kenampakan alam merupakan kenampakan yang terbuat atau yang proses pembentukannya itu secara alami. Jadi, kenampakan alamnya ini tanpa proses atau campur tangan dari manusia. Dan kenampakan alam ini dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, adik-adik, kenampakan alam daratan ini dibagi nih, ada beberapa jenis dan sudah kakak tuliskan nih di papan tulis. Ada gunung dan pegunungan, kemudian ada bukit dan perbukitan, lalu ada dataran tinggi, dataran rendah, delta, lembah, dan pantai. Nah, di sini kakak akan menjelaskan satu persatu mengenai kenampakan alam dan pemanfaatannya. Kita mulai dari yang gunung dan pegunungan. Apa ya bedanya gunung dan pegunungan? Kalau gunung itu adalah daratan yang menonjol. Ada bagian yang menonjolnya nih adik-adik. Dan ketinggiannya itu biasanya lebih dari 600 meter. Sedangkan kalau pegunungan merupakan kumpulan dari beberapa gunung yang sejajar bentuknya. Atau ada yang memanjang. Nah, jadi udah tahu ya bedanya, kalau gunung itu hanya satu, kalau pegunungan itu kumpulan dari beberapa gunung. Nah, terdapatnya di mana sih? Kalau gunung ada banyak nih contohnya adik-adik. Kalau di Sumatera ada Gunung Leuser, kemudian ada Gunung Kerinci, ya. Kalau di Jawa ada Gunung Semeru, lalu ada gunung apa lagi? Ada Gunung Bromo, ya. Lalu ada Gunung Gede, Gunung Pangrango, dan lain-lainnya. Nah, kita tuliskan dulu ya. Salah satu contoh gunung nih. Gunung Bromo ya tadi salah satunya. Oke. Nah, kalau pegunungan. Nah, kalau pegunungan ini ada di Jawa nih. Yang paling terkenal itu ada Pegunungan Sewu. Kemudian ada Pegunungan Kendeng. Dan kalau di Sumatera, ada yang paling terkenal itu adalah Bukit Barisan. Nah, walaupun namanya bukit, ternyata itu adalah pegunungan ya adik-adik. Kita tulis di sini ya. Pegunungan. Pegunungan apa tadi adik-adik? Pegunungan Sewu ya. Pegunungan Sewu. Oke, selanjutnya nih, bukit dan perbukitan. Nah, bukit dan perbukitan ini hampir mirip nih dengan gunung dan pegunungan. Jadi, bukit adalah daratan yang menonjol, namun ketinggiannya itu hanya 200-300 meter. Nah, contohnya apa sih kalau bukit dan perbukitan? Nah, contohnya itu ada di Paralayang, adik-adik di Bogor. Nah, kita tulis ya. Paralayang. Nah, itu tadi bukit. Perbukitannya belum, Kak. Nah, kalau perbukitannya itu adalah kumpulan dari beberapa bukit ya, adik-adik, yang bentuknya juga sejajar. Jadi hampir sama dengan gunung dan pegunungan. Hanya saja beda ketinggiannya. Seperti itu ya. Kemudian manfaatnya nih, kakak belum nyebutin ya dari tadi. Kakak lupa nih, kita lihat nih dari yang gunung ya. Kalau gunung itu biasanya buat apa sih? Untuk rekreasi ya. Terus juga untuk menghasilkan barang tambang nih, belerang biasanya kalau ada gunung aktif ya. Terus kalau bukit juga buat rekreasi ya, buat resapan air. Kemudian juga buat olahraga, seperti itu. Sekarang kita ke dataran tinggi ya. Nah, kalau dataran tinggi ini merupakan daratan yang sangat luas dengan ketinggian kurang lebih dari 400 meter adik-adik. Nah, kalau contohnya gimana, Kak? Contohnya itu terdapat di Cianjur dan ada di Dieng. Nah, kita tuliskan ya. Dieng. Nah, kalau untuk pemanfaatannya gimana, Kak? Kalau untuk pemanfaatannya, dataran tinggi ini biasa digunakan untuk perkebunan ya. Karena kalau perkebunan nih seperti tanaman sayuran dan buah-buahan,
atau contohnya teh, kina, kopi, itu biasanya cocok di dataran tinggi ya, yang suhunya biasanya dingin atau suhunya rendah. Nah, itu tadi ya untuk perkebunan. Kemudian juga untuk tempat rekreasi. Lalu juga di situ biasanya terdapat permukiman. Seperti itu ya adik-adik mengenai dataran tinggi. Lanjut lagi nih kita ke dataran rendah. Nah, kalau dataran rendah merupakan daratan yang sangat luas adik-adik, tapi ketinggiannya berbeda nih sama dataran tinggi. Kalau dataran tinggi tadi berapa? Lebih dari 400 ya. Nah, kalau dataran rendah itu 0 sampai 200 meter ya. Contohnya di mana? Ada di Karawang dan Indramayu. Kita tuliskan ya. Karawang. Karawang. Oke. Nah, pemanfaatannya apa sih kalau dataran rendah? Biasanya digunakan untuk permukiman penduduk ya. Kemudian buat pertanian juga. Pertaniannya seperti pertanian padi, kemudian jagung, lalu ada palawija ya, ubi jalar, ubi kayu, sagu. Nah, itu ada di dataran rendah. Tadi permukiman sudah ya. Lalu juga biasanya perkotaan-perkotaan ini banyak di dataran rendah ya adik-adik. Nah, itu tadi mengenai pemanfaatan dataran rendah. Selanjutnya sekarang delta. Nah, kalau delta ini adalah penampakan alam atau daratan nih yang terbentuk karena proses pengendapan sungai. Ya, jadi delta ini terbentuk karena hasil pengendapan ya adik-adik. Contohnya di mana, Kak? Contohnya itu Jakarta, kemudian Semarang, Surabaya ya. Kita tuliskan ya. Jakarta salah satunya. Nah, biasanya di delta ini akan terbangun nih kota-kota yang besar nih seperti Jakarta tadi ya. Jakarta, Surabaya, Semarang. Nah, itu banyak industri biasanya di daerah delta. Karena delta ini hampir mirip dengan dataran rendah. Seperti itu ya adik-adik. Kemudian sekarang lembah nih. Nah, kalau lembah ini merupakan apa sih? Dataran yang luas, daratan yang luas maksud kakak ya. Daratan yang luas yang dikelilingi oleh pegunungan. Ya, jadi ada daratan nih luas, samping-sampingnya nih pegunungan. Nah, adanya di mana sih? Ada di Ngarai Sianok ya. Kita tuliskan. Ngarai Sianok. Nah, ini juga biasanya dijadikan permukiman untuk para penduduk, terus juga untuk pertanian ya, manfaat dari lembah. Kemudian pantai. Nah, kalau pantai nih pasti kalian pernah ya jalan-jalan ke pantai? Pernah dong. Nah, kalau di pantai ini apa sih? Daerah pesisir, daerah yang berhubungan langsung dengan laut ya. Jadi perbatasan antara daratan dan laut. Nah, itu yang disebut dengan pantai. Contoh pantai di Indonesia, wah banyak banget ya adik-adik. Karena Indonesia ini merupakan negara kepulauan. Jadi wilayah pesisirnya ini sangat banyak. Wilayah pantainya sangat banyak. Jadi hampir seluruh pulau di Indonesia itu memiliki pantai ya. Nah, manfaatnya apa sih kalau pantai itu? Tapi sebelum nulis manfaat kita tuliskan dulu ya di sini. Ada di mana? Seluruh di Indonesia ya. Seluruh Indonesia. Indonesia. Nah, contoh pemanfaatannya untuk apa nih? Untuk apa? Yang pertama, pariwisata. Itu udah pasti ya, karena keindahannya nih, orang-orang banyak nih yang datang ke pantai untuk berwisata. Kemudian untuk apa lagi? Permukiman juga ada. Biasanya permukimannya itu sepanjang garis pantai ya. Terus apa lagi selain pariwisata? Terus ada permukiman. Terus juga ada pertanian ya, pertanian. Contohnya itu banyak hutan bakau nih di situ. Biasanya budidaya hutan bakau ya. Nah, adik-adik, inilah tadi mengenai kenampakan alam ya, kenampakan alam daratan yang ada di Indonesia nih. Nah, adik-adik kita ulangi lagi ya, apa aja sih kenampakan alam yang ada, kenampakan alam daratan ya? Ada berapa nih tadi? Ada 7 ya. Ada gunung dan pegunungan, bukit dan perbukitan, lalu ada dataran tinggi, dataran rendah, lalu ada lembah, ada delta, dan ada pantai. Nah, adik-adik jangan sampai lupa ya mengenai kenampakan alam daratan. Untuk mengasah kemampuan kalian, kalian mengerjakan soal setelah video ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!